Ya, sepertinya emas sudah sempat sentuh level 3.500 dengan sangat cepat, tapi ya itu untuk sementara waktu rem pertama dia dan kembali terkoreksi sampai kurang di 3480-an. Tapi kira-kira apakah ini saatnya koreksi atau masih ada gejala untuk mengalami kenaikan? Ini dia ulasannya. Oke teman-teman, akhirnya kita mendapatkan pola tertentu dari grafik US dollar. Sebetulnya kita bisa berharap bahwa ini adalah betul-betul berhenti di wave ketiga ya. Artinya kalau misalkan dia sudah turun sebagai wave ketiga, otomatis kan yang akan kita tunggu adalah wave keempatnya, atau ya mungkin ada sedikit bernafas lah untuk US dollar setelah penekanan-penekatan yang terjadi dalam 1 atau 2 minggu terakhir. Nah, tapi catatannya begini teman-teman. Kalau kita perhatikan dari secara detail pergerakannya, sepertinya kita juga harus memikirkan ulang apakah nantinya wave ketiga semakin panjang, semakin bawah, atau mungkin sudah berhenti. Tapi yang saya curigai adalah kalau ternyata tekanan dari fundamental itu masih tetap kuat, maka kecenderungannya kita akan dapat break di bawah level 0% lagi, dan itu berarti menandakan bahwa wave ketiga mau tidak mau nanti kita geser lagi ke bawah dan semakin panjang atau bahkan paling panjang. Tapi seharusnya masih oke ya, karena aturan sederhananya dari technical ataupun Elliott wave mengatakan bahwa wave ketiga adalah wave yang terpanjang dibandingkan wave 1 ataupun wave kelima. Jadi kita tinggal tunggu saja. Untuk sementara waktu saya tetap tempatkan di sini sebagai asumsi bahwa dia sudah sentuh atau sudah menyelesaikan tahapan wave ketiga. Berarti hati-hati, mungkin saja di malam hari akan ada rebound kurang lebih untuk mencapai wave keempatnya. Wave 4 sendiri biasanya adalah panjang kurang lebih dari wave ketiga itu sekitar 38,2% ya. Jadi kalau saya asumsikan begini, mungkin dia akan naik sampai ke level 101. Nah, tapi bisa juga kurang dari 38,2%, berarti kurang lebih ada di areal ini. Nah, saya perkirakan mungkin pertimbangannya adalah level 100, selesai itu kemudian dia kembali dalam penurunan. Tapi it's okay, untuk kemudian hari kita masih tetap harus mencermati kira-kira berapa candle ke atas ataupun berapa range ke atas untuk pergerakan reboundnya sebelum nantinya ditekan kembali turun. Nah, di sisi lain kalau kita lihat dari US Treasury-nya, sepertinya juga sesuai dengan apa yang kita perkirakan terakhir ya, bahwa penurunan kemarin adalah persis dengan keinginan ataupun ekspektasi, yaitu wave ke B ya, atau wave B sebagai correction, lalu kemudian nanti kita akan lihat secara bertahap lanjut dengan tahapan wave C, di mana wave C itu akan naik di atas wave A. Oke, berarti ini masih sesuai ekspektasi kita, masih sesuai harapan, dan juga menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut menguntungkan di sisi safe haven. Nah, Anda bisa lihat di sini grafik pound sterling setelah lihat dolar yang mulai penurunan, otomatis kita akan berpikir bahwa ini harusnya dengan sangat mudah ditembus. Ini merupakan level resisten historical, jadi hati-hati kalau misalkan dia gagal tembus, maka yang akan kita lihat adalah potensi koreksi ke 1.32 ya, 3260-an. Saat ini 1.34, berarti ada potensi untuk koreksi 200 poin ke bawah. Itu berarti posisinya adalah mungkin secara bertahap ya, karena mengingat dari pergerakan pound sterling selama 2 atau 3 bulan terakhir, saya cuma perhatikan range terbesar dia mungkin hanya terjadi sekitar 100 poin. Jadi kalau misalkan kita anggap 200 poin potensial untuk penurunan, maka harusnya itu terjadi dalam 2 hari atau bahkan 3 hari secara bertahap ya. Tapi kalau naik gimana? Kalau naik kita lihat di sini teman-teman. Saya perkecil grafiknya, Anda bisa pastikan di sini ternyata kalau kita perhatikan lagi arealnya memungkinkan untuk naik sampai ke level ini. Ya, 1.3640 atau mungkin juga kita akan lihat level ini. Nah, kurang lebih 1.37. Jadi dengan demikian semua ini akan sangat ditentukan nasibnya dari US dollarnya. Kira-kira malam hari akan terjadi rebound atau kembali tersungkur turun. Kalau diperhatikan dari RSI, ya ini belum saatnya untuk disebut sebagai overbought teman-teman. Ini baru saja sampai di atas 70%. Artinya kecenderungan untuk mengalami kenaikan lanjutan itu masih bisa, sangat-sangat bisa untuk terjadi. Hanya saja dari sisi resisten psikologis ini mungkin akan menjadi ujian yang sangat-sangat berat. Artinya selama tidak terjadi penembusan ya mau tidak mau nanti akan terhalangi dan potensi koreksi. Nah di grafik keempat kalau kita perhatikan dari pola pergerakannya jelas dia sudah mendekati 100% Fibonacci expansion, itu 1.3430. Well kalaupun misalkan ini berjalan sesuai skema technical secara teori berarti tembus di atas 100% expansion akan lanjut ke 161,8 dan itu adalah 1.3678. Lagi-lagi teman-teman, karena berhubung range hariannya biasanya kecil, mungkin sekitar 50-70 poin atau maksimum 100 poin. Serasa kalau misalkan break 1.3430, nantinya yang paling memungkinkan adalah 1.3530. Jadi saya harap
Kalaupun misalkan terjadi kenaikan, Anda masih boleh pertahankan buy, tapi kalau tidak tembus, ya mohon maaf, kemungkinan dia akan terjadi koreksi turun. Nah, hanya saja di sini ekspektasi saya sebetulnya begini. Dia akan mulai rejection terlebih dulu, kemudian dia mulai penurunan, mungkin sideways di zona ini, sebelum akhirnya nanti lanjutkan kenaikan itu. Nah, kenapa? Karena memang secara ekonomis pun tidak ada potensi data ekonomi yang terlalu tinggi ya untuk hari ini, dan semua itu kaitannya dengan US dollar. Nah, hanya saja kalau US dollarnya terus tergerus turun, ya berarti kita tidak perlu mengharapkan penurunan ataupun koreksi sampai 1.3270-an. Berarti bolehkah saya buy? Yes. Berapapun angkanya, kalau lihat dari figur yang terdekat, supportnya akan berada di 1.3350-an. Itu yang paling aman atau relatif low risk ya. Sebelum akhirnya dia break di atas dengan asumsi bahwa ini adalah small area yang kita asumsikan small rectangle ya di zona ini dengan catatan 1.3350 sampai 1.3430. Begitu break salah satu, maka itu akan melanjutkan tren. Nah, harapannya adalah karena dia adalah bullish rectangle, berarti otomatis break atau tembus di atas 1.3430. Oke, kemudian untuk crude oil sendiri, kondisinya mungkin kita harus bersabar untuk mendapatkan areal di bawah $60 kembali, teman-teman. Anda bisa lihat di sini setelah mulai kenaikan swing high, kemudian dia terjadi gap down kemarin, kemudian dia turun tapi tertahan di area tersebut, rebound lagi, maka harapannya berikutnya adalah inilah rebound normal. Artinya begini, kalau misalkan saya perhitungkan sebagai pola pergerakannya seperti demikian, maka sebetulnya yang terlihat di sini adalah siap-siap untuk mengalami penurunan. Artinya, lagi-lagi ini mungkin kesempatan kita untuk persiapkan sell. Kalau saya asumsikan ini adalah satu wave, berarti saya asumsikan ini adalah wave ketiganya. Kemudian inilah wave keempat, lalu kemudian rebound yang saat ini terjadi mungkin inilah hitungan kelima. Setelah itu siap-siap turun dan tembus $61. Artinya dalam beberapa waktu ke depan, entah hari ini atau mungkin besok malam, bisa saja terjadi penurunan kembali di bawah $61. Jadi untuk saat ini saya masih confirm untuk pertahankan opsi sell saya di zona 62 ataupun 63. Mengingat dari beberapa hari terakhir, kenaikannya sepertinya sudah mulai terbatas. Terlihat di grafik daily-nya seperti demikian. Ya, hanging man, lalu kemudian tertahan di bawah 61,8 dan di bawah 50%, saya rasa lanjutnya penurunan ya. Jadi ingat polanya, datang dari atas, turun, rebound, berarti trennya turun, lanjutkan penurunan saat dia break area support ini, lalu kemudian dia lanjutkan penurunan tersebut. Nah, berarti inilah pull up atau pullback-nya atau resisten sebelum nantinya lanjutkan penurunan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari harga emas, ya untuk saat ini sudah level 3.500, bagi saya berarti 161,8, yaitu 3511, sangat-sangat dekat. Bisa jadi dianggapnya sudah selesai, bisa jadi juga belum selesai. Kalau Anda menganggap ini belum selesai, berarti akan ada potensi untuk mengetes kembali ke atas, dan itu spike yang cepat 3511 atau bahkan lebih tinggi. Dan Anda bisa lihat di sini, tidak ada expansion lanjutan. Walaupun kalau misalkan Anda mau tambahkan sebenarnya bisa saja ada angka 200% dan itu mungkin angkanya akan lebih tinggi daripada 3510 ataupun 3515. Nah, hanya saja di sini saya tidak akan menggunakan. Nah, yang perlu dicermati sini, kalau misalkan saya asumsikan yang kedua adalah dia selesai atau dianggap sudah tuntas walaupun cuma mendekati doang ya, selisih $11, maka mungkin nanti kita bisa saja menarik Fibonacci retracement, tapi saya tidak bisa tarik dengan angka ataupun candle yang terakhir. Berhubung inilah candlestick yang sedang berjalan, jadi saya tidak boleh menarik angka seperti ini atau areal seperti ini. Jadi saya hindarkan. Nah, kemungkinan kalau kita lihat dari grafik keempat, Anda bisa lihat di sini, yang paling dekat untuk support berikutnya kalau Anda ingin melakukan buy adalah 3466. Ini adalah expansion 100% di grafik keempat, sehingga kalau kita urutkan pergerakannya kurang lebih seperti demikian. Setelah terjadinya penembusan 0% di arrow ini, lanjut kenaikan tertahan di 61,8% expansion, dia koreksi sedikit, ini cukup tengah ya, di antara 0% dan 61,8%. Kemudian dia lanjut naik dan dibantu dengan gap, akhirnya tembus di atas expansion 61,8%. Berarti uptrendnya masih cukup kuat, dan kali ini saat dia tembus lagi di atas 100%, berarti dengan demikian areal 3466 itu akan menjadi supportnya yang terbaru, kemudian nantinya dia lanjutkan kenaikan. Targetnya kemana? Targetnya adalah berarti expansion berikutnya di area 161,8. Nah, ini dia targetnya. Ada kecenderungan untuk nantinya akan mencapai 3.600. Wow, sangat fantastis ya. Ini dengan catatan kalau ternyata sentimen tetap tidak berubah, kemudian bullish dari safe haven ini masih terus terjadi. Nah, otomatis dalam hal ini, dalam waktu dekat, kalau memang terjadi koreksi kembali ke 3460 atau 66, Anda boleh buy di situ.
tidak perlu menunggu sampai 3362, akan itu berarti akan jauh lebih ya mungkin mengarah kepada koreksi ya yang cukup tajam. Untuk saat ini bagi saya yang paling reasonable 3466. Kalau kita lihat dari grafik H1, kurang lebih posisi tersebut ada di zona ini teman-teman. Ya, kondisinya berarti kita asumsikan koreksinya akan ada di zona ini. Nah, kurang lebih zona tengah tersebut ya. Berarti kalau begitu saya masih bisa mengharapkan terjadi kenaikan karena trendline di satu sisi tidak mengalami penembasan. Di lain sisi, kalaupun Anda mau lakukan switch strategi menjadi sell, saran saya tunggu sampai dia betul-betul tembus di bawah 3412. Ini yang terbaru ya. Kalau tadi pagi kita merekomendasikan switch strategi menjadi sell saat tembus 3380, sebetulnya itu bisa saja Anda lakukan nanti. Tapi mengingat dengan angka yang cukup tinggi, range area sudah sekitar 80 poin, maka harapannya sebetulnya tinggal hitung saja. Titik tengah berarti 40 poin. Kalau 40 poin berarti titik tengahnya akan ada di 3460-an. Itulah zona buy kita. Kalau misalkan Anda mau sell, Anda pertimbangkan kalau dia betul-betul tembus 3412. Dengan catatan, mungkin targetnya nggak terlalu panjang, karena dia akan terhenti di 3390-an. Nah, nanti di 3390 itulah yang akan menjadi buy baru yang jauh lebih kuat. Jadi opsi yang pertama 3460, opsi yang kedua Anda bisa gunakan atau tunggu sampai 3400 ataupun 3390-an.